Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrolin Zaman Now. Bersama saya Hasri Diana Tapia Dan saya Widya Rezeki Agusti. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, yaitu tentang kesehatan mental di era digital. Dan yap, kita udah kedatangan tamu yang sangat keren. Sebelumnya, ayo kita kenalan terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Mahara dan saya bersama rekan saya yang gak kalah keren, yaitu Terima kasih kepada rekan saya dan perkenalkan saya Jelita. Langsung aja ya, mungkin dari Kak Jelita dulu. Dari sudut pandang psikologi, sebenarnya gimana sih dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak muda? Iya nih Kak, menurut Kak Jelita gimana? Oke, terima kasih. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aci. Nah, ini menarik. Media sosial punya dua sisi. Di satu sisi bisa jadi tempat berekspresi dan koneksi sosial. Tapi di sisi lain juga bisa memicu kecemasan atau FOMO, tekanan sosial. Banyak klien saya yang merasa tertekan hanya karena melihat kesempurnaan hidup orang lain di media sosial. Wah, relate banget sih itu. Nah, menurut Kak Suci, dari sisi yang berbeda nih Kak, misalnya dari sisi teknologi, apa sih yang membuat media sosial itu bisa seintens itu dampaknya? baik Kak, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas tentang algoritma platform. Nah, sebenarnya tuh algoritma platform dirancang untuk mempertahankan atensi. Mereka mengunyahkan konten yang bikin kita scroll terus. Itu bikin otak kita kecanduan. Setiap like atau komentar ada pelepasan dopamin, hormon senang, tapi efeknya jangka panjang. Nah, sangat bahaya bukan? Jadi menurut Kak Jelita, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat secara mental di tengah gempuran digital ini? Jadi yang pertama, sadari bahwa apa yang kita lihat itu bukan seluruh realita. Yang kedua, punya waktu digital detox, sisihkan waktu untuk offline, mungkin 1 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir, jangan ragu cari bantuan profesional kalau merasa overwhelmed atau dapat meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga. Kak Suci, apakah teknologi bisa juga bantu menjaga kesehatan mental? Nah, tentu Kak, sekarang banyak aplikasi mindfulness, journaling, hingga terapi online. Justru kalau digunakan bijak, teknologi bisa jadi alat bantu yang sangat luar biasa. Tetapi, kontrol harus di tangan kita, bukan sebaliknya ya Kak. Jadi kita harus bisa mengontrol bagaimana cara kita mengoperasikan aplikasi tersebut. Aku biasanya pakai timer untuk batasi waktu di medsos. Dan tiap pagi aku mulai hari tanpa lihat HP selama 30 menit pertama. Nah Kak, aku pribadi tuh biasanya pakai do not disturb mode dari jam 9 malam. Dan aku juga rutin unfollow akun yang bikin aku ngerasa insecure nih. Simple tapi ngaruh banget sih Kak bagi aku pribadi. Kita mulai dari hal mendasar dulu ya Kak. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh teknologi terutama media sosial terhadap kondisi mental anak muda zaman sekarang ini?
Wah, pengaruhnya besar banget, Din. Sekarang ini media sosial bukan cuma tempat untuk berbagi momen, tapi juga udah jadi generasi semacam ruang sosial utama, terutama buat generasi muda. Masalahnya ruang ini bukan netral, ada tekanan yang terus-menerus buat tampil sempurna, baik secara fisik, gaya hidup maupun pencapaian. Banyak klien saya, terutama remaja dan dewasa muda yang datang dengan keluhan seperti cemas, berlebihan. Wah, iya sih. Kadang tuh cuma scrolling 10 menit aja bisa bikin ngerasa hidup orang lain lebih keren, lebih sukses, lebih bahagia. Padahal belum tentu juga ya. Nah, itu dia. Dan sebenarnya itu bukan kesalahpenggunaan sepenuhnya. Jadi, media sosial itu dibangun pakai algoritma yang memang tujuannya untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Konten yang ditampilkan itu dipilih berdasarkan apa yang paling memicu emosi kita, baik itu yang bikin kita senang, sedih, marah, atau iri. Dan setiap interaksi kecil yang like, komentar, atau mention itu ngasih reward kecil ke otak kita. Bentuknya dopamin, semacam hormon bahagia yang bikin kita ketagihan. Efeknya mirip junk food, cepat memuaskan tapi nggak bikin kenyang secara emosional. Dan bisa bikin kita terus-menerusan craving. Nah, jadi itu dia Kak ininya yang kalau kita salah penggunaan media sosial. Jadi, sebenarnya kita tuh nggak cuma pakai media sosial, tapi kita ada dalam sistem yang udah didesain buat bikin kita tetap terpaku di sana. Betul, apakah betul Kak Suci? Langkah pertama adalah kenali batas pribadi. Kita harus mulai refleksi apa aja sih yang bikin kita stres waktu online. Apakah scrolling berjam-jam bikin kita merasa lebih baik atau justru makin cemas. Lalu kenali juga apa aja yang bikin kita semangat dan merasa terhubung secara positif. Dari situ kita bisa mulai menetapkan batas baik itu waktu, jenis konten, atau bahkan siapa aja yang kita ikuti di media sosial. Dan yang kedua, atur waktu layar. Coba bikin kebiasaan digital yang lebih sehat, misalnya dengan jadwal screen time yang jelas. Setuju sih, tapi jujur ya, kadang susah juga. Hidup kita sekarang sangat tergantung pada teknologi karena semua kerjaan di situ. Nah, itu poin penting juga Kak. Makanya kita nggak cuma butuh kesadaran, tapi juga butuh tools yang bisa bantu kita menjaga keseimbangan. Sekarang udah banyak aplikasi yang justru mendukung kesehatan mental kita. Iya ya Kak, agak ironis juga sih kalau menurut saya. Teknologi yang sering jadi sumber stres sekarang juga jadi solusi untuk mengurangi stres itu sendiri. Nah, menurut pandangan Kak Suci, gimana nih Kak? Menurut Kakak tentang teknologi tersebut? Teknologi bisa banget jadi alat bantu yang powerful. Akan tetapi, kita juga harus bisa kontrol. Oke teman-teman, sampai sini dulu episode ngobrolin zaman now kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan mental kalian. Dan tetap bijak dalam bermedia sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.